Sekarang saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, teman-teman. Hari ini kita sebagaimana undangan yang sudah disampaikan di grup RPC akan berbicara. Sebetulnya ini bunga rampai lah. Bunga rampai itu apa sih? Ya, sekapur sirih. Bahasa Indonesianya tuh banyak lah. Pokoknya intinya topik yang diramu dari berbagai informasi yang mungkin sedang update. Nah, sebetulnya ini adalah tugas Pak Hamzah Abdurrahman yang kemarin memang mencetuskan gagasan akan membicarakan tentang pendidikan pra-pandemi. Dan itu banyak peminatnya juga, sampai ada yang nge-WA gitu kan, ayo dong, bagus gitu. Tapi ternyata dianya nanti kita beri waktu khusus sehingga nanti lengkap dengan presentasi. Kan stylenya beda ya, kalau saya tuh spontanitas, kalau Pak Hamzah barangkali nanti lebih bisa di-tracing melalui materi-materi yang ada di presentasinya. Karena memang kalau seperti Pak Nanda kemarin tuh bagus untuk pendidikan. Jadi kan dari awal banget yang namanya manusia berkenalan dengan teknologi, kemudian evolusinya seperti apa, sampai terjadinya revolusi digital pada hari-hari yang saat ini kita jalani. Kan itu bagus gitu. Nanti kalau Pak Hamzah udah berhasil menyiapkan, kita program ya supaya Pak Hamzah bisa menyampaikan dengan lebih powerful gitu ya. Jadi kan kemarin juga kita sudah tertata juga sebenarnya dengan Pak Nanda itu, yang menjadi agak buyar itu kalau saya masuk lagi gitu, karena saya nggak pernah menggunakan materi yang ajak gitu. Artinya repositorinya mungkin nanti agak kacau kalau pas saya ngomong, tiba-tiba ngomong peradaban hilang, tiba-tiba ngomong quantum, tiba-tiba ngomong lebih ke arah pendekatan spiritual. Tapi kali ini saya akan mengakomodir, pertama-tama mungkin kita bersama-sama mendoakan almarhumah ibunda dari sahabat kita. Oh ya, ke mute. Oh ya, udah. Ya, pertama-tama mendoakan terlebih dahulu almarhumah ibunda dari saudara kita, sahabat kita, mentor kita, bagi bagian teman-teman juga guru kita bersama ya. Beliau senang sekali berbagi ilmu juga. Saya masih ingat di RPC fase jilid 1 awal itu beliau dengan mau ngajar apapun yang beliau bisa. Waktu itu ngasih pelajaran sketsa untuk anak SMK yang dari Cibiru, dan senang banget gitu, meskipun mungkin cuma 1-2 kali, tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan sebetulnya beliau juga keahliannya digital imaging, sehingga mungkin kalau kita suruh ngajar lagi akan banyak sekali ilmunya. Nanti dicatat lah teman-teman, mungkin kita jadwalkan Zoom, karena salah satu obat yang paling baik di dalam ya melipur kesedihan kan berkarya untuk kemanusiaan, sehingga tidak terlalu kepikiran orang tua. Dan ya kalau kita berharap ilmunya Kang Radwin kalau diajarkan ke kita semua, kan akhirnya amal jariahnya juga bisa menjadi amal tidak terputus bagi orang tua, karena ilmu yang diamalkan kan pasti ada andil orang tua yang nyekolahin sampai di ITB, sampai hari inilah jadi seperti beliau. Nah, itu doa untuk Ibunda Kang Radwin, semoga mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dikaruniai ampunan atas dosa-dosanya, dan insya Allah kelak ketika dihisab mendapatkan surga. Ya Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'afu anha, insya Allah diampuni dan diberi tempat di sisi Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan, khususnya Bapak Radwin dan istri serta keluarga besar, dikaruniai ketabahan, keikhlasan, ketawakalan, serta kesabaran di dalam menjalani kehidupan, karena ini adalah qadarullah yang tidak bisa kita hindari. Itu saja, mungkin nanti insya Allah diaturlah oleh Pak Hendra atau Pak Hamzah supaya beliau bisa berbagi ilmu, karena ya itu tadi, dengan berkarya mudah-mudahan bisa membantu secara psikologis supaya beliau ya tidak terlarut di dalam rasa kehilangan. Baik, pertanyaan dari saudara Hamzah, saudara Hamzah Abdurrahman. Pak Hamzah ini pengagum dari seorang Erik Sukamti, termasuk kemampuannya memikat hati Mbak Sarah ya. Jadi saya kira ini juga hal yang Pak Erik itu satu contoh public figure, bukan persoalan rumah tangga ya, tapi juga di dalam
memerdekakan proses pendidik. Teman-teman yang belum tahu, tapi kalau yang di sini hadir kebetulan hari ini, saya kira semua tahu ada Pak Sugi Saurus, itu sudah tahu lah. Pak Heng mungkin juga sering dengar saya ngomong gitu ya, atau Pak Hamzah. Kalau Pak Hamzah ini benar-benar termotivasi gitu, sampai bahkan punya cita-cita juga ingin ke Pulau Alor, ingin ke road trip gitu ya, salam kan mengikuti jejak beliau melihat kebesaran dan keindahan Nusantara. Jadi yang kagumi Pak Hamzah itu juga tokoh-tokoh yang juga saya kagumi, dan itu lintas ini ya, lintas disiplin, lintas keimanan, lintas profesi. Jadi kita melihat manusia yang menginspirasi ya, eh, jangan selalu juga melakukan satu proses apa ya, pengklasifikasian gitu. Jadi kadang-kadang ya sayangnya dia bukan Sunda ya, atau sayangnya dia bukan dokter ya. Ya nggak usah pakai kayak gitulah, kalau emang bisa menginspirasi saja gitu. Sayangnya bukan orang Minang ya gitu. Padahal kita juga tokoh-tokoh pahlawan orang Minang banyak, barangkali begitu. Kalau udah Hendra tadi ngelihat latar belakang Hamzah, bisa aja begitu. Kenapa sih yang diambil pahlawan Kota Bandung gitu, padahal pahlawan wanita Indonesia tuh Rangkayo Said juga ada misalnya gitu. Nah, maka kalau tokoh-tokoh idola Pak Hamzah dan juga saya, kenapa saya masuknya dari tokoh? Karena sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang pendidik sebenarnya. Artinya kalau kita mau berbicara konsep dasar pendidikan pasca pandemi yang akan digital, yang mengurangi interaksi fisik, yang akan mengurangi peran, akan mengubah, bukan mengurangi, mengubah peran guru ya, meskipun kita pun sudah lihat bahwa semenjak Belva membangun ruang guru itu, peran guru itu memang sudah bergeser lebih bisa lebih bersifat interaktif, sekali juga terrepresentasi melalui modul digital, modul-modul yang bisa diulang-ulang. Dan ada 4 tokoh yang akan saya angkat hari ini. Besok Pak Hamzah bisa masukkan dalam presentasinya sendirilah tokohnya, tapi saya punya 4 lah yang kira-kira mungkin lebih, tapi saya mau cerita saja bagaimana pendidikan itu fondasinya dibangun gitu ya. Ya tentu saja pendidikan pertama terbaik pasti dari seorang ibu kan, ibu kita kan Madrasatul Ula. Jadi kalau Madrasatul Ula kan tentu adalah orang yang pertama menjadi sumber pendidikan. 1000 hari pertama itu kan ya, mulai dari konsepsi kan pendidikan sudah dimulai. Tuh, jadi yang ibu bukan masuk 4 tokoh, karena ibu ini adalah figur untuk seluruh manusia. Jadi sebenarnya tokoh sentral pertama yang saya bahas adalah peran ibu dalam pendidikan. Jadi seorang ibu itu tokoh sentral karena memang kita pertama kali konsep bertempat tinggal di alam rahim pasti berinteraksi dengan seorang ibu. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah tidak ada bahasa pada saat itu? Bukankah kemudian komunikasi itu murni hanya biologis begitu dan tidak ada hal-hal yang bersifat psikologis ataupun sosiologis? Bagaimana Bapak berani mengatakan bahwa pendidikan mulai kehidupan Madrasatul Ula itu pertama kali di dalam rahim? Bukankah nanti mungkin setelah lahir, menyusui, proses belajar bicara pertama, tetah kata orang Sunda, berjalan di bimbing itu, belajar duduk, belajar berguling, belajar beradaptasi dengan lingkungan, belajar dengan mengenal anggota keluarga terdekat, sampai ke katakanlah lingkungan pendidikan, itu kan seorang ibu terus gitu. Pak Bang Rizal, owner dari Lingjung kita, mengawasi secara langsung, berbahaya ini. Topik-topik sensitif mengenai Brisbane, mengenai Queensland, mengenai poligami harus dihindari. Jadi ya, beliau ini kan monogami sejati gitu ya, yang benar-benar ini monogami sejati ya, di mana istrinya yang dicinta itu selalu satu di setiap kota di mana beliau tinggal. Jadi beliau tuh orang sangat setia. Padahal tinggalnya sekarang sekurangnya di 3 kota. Enggak lah, setia. Jadi baik, lagi berbicara konsep pendidikan Pak Ijal. Jadi selama ini kan kita punya pertanyaan, tadi ini mungkin sekedar mereview. Pak Hamzah kemarin menyampaikan kita bingung ataupun ada gegar budaya pada saat menghadapi kondisi pendidikan pasca pandemi. Katanya kita akan migrasi, bahkan tadi udah Hendra menyampaikan pengumuman resmi
Dan mungkin ini ofisial ya udah ya dari Kemendikbud bahwa tatap muka itu dimulai 2021 pada bulan Januari. Which is ada waktu 6 bulan, berarti kan kita transisi sehingga lebih banyak aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring. Nah, ini kan efektivitas dan lain sebagainya perlu kita evaluasi juga ya, apakah peran orang tua dalam sebagai fasilitator, mentor yang ada di rumah. Ya kalau di tingkat perguruan tinggi tidak ada masalah. Menurut saya resistensi terhadap perubahan sistem jalan sama saya diskusi disertasi lewat WA sudah biasa. Kemudian beberapa sidang PhD sekarang lewat conference gitu ya, payulah yang namanya Webex, Google Meet, Zoom segala macam untuk berbagai aktivitas ya, termasuk perguruan tinggi prominent tidak hanya di luar. Ini kemarin ada satu sidang yang baik itu di ITB itu yang hadir di ruangan 2 pembimbing dan 1 penguji, sementara penguji tamu semuanya video conference. Dan ya bisa ditebak sih sebenarnya secara psikologi juga menarik untuk dikaji. Cenderung lebih mudah lulus kalau lewat itu karena gitu. Iyalah dengan segala keterbatasan dan kekurangan, ya sudahlah toleransinya jadi gede gitu. Pertama karena kondisi pandemi, kedua barangkali karena memang muka itu sehingga ya mungkin orang juga lebih mengedepankan empati. Nah, ini juga perlu diteliti apakah kualitas sarjana, magister dan di era pandemi ini menurun gitu. Karena ujiannya yang saya ikuti itu semua lulus dan semuanya cum laude gitu ya. Entah ini memang orangnya pinter gitu ya atau karena tadi ada beberapa excuse yang membuat standar normatif diturunkan. Nah, jadi kalau boleh saya kembali dulu, ya kira-kira itulah Pak Ijal. Nah, saya mengatakan saya akan membahas ngadongeng wae gitunya. Ada 4 orang yang menjadi sumber inspirasi di mana pendidikan itu sebetulnya tidak selalu bergantung kepada format. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir tingkat keberhasilan pendidikan, salah satu instrumen keberhasilan pendidikan itu terkait dengan sehingga lahirlah yang namanya kurikula gitu ya, kurikulum yang kemudian di breakdown, dielaborasi dalam bentuk sampai detail tuh misalkan di SAP, Satuan Acara Pengajaran, atau misalkan kalau di program-program lain, di misi-misi lain, kemanusiaan, aktivitas proyek, manajemen, KAK gitu ya, kerangka acuan kerja. Nah ini kalau ini adalah Satuan Acara Pengajaran yang dulu juga dikenal sebagai GBPP ya, garis besar pokok pengajaran. Terus kemudian sekarang ditambahi indikator kompetensi, jadi ada standar kompetensi yang menjadi indikator dan sebagainya. Intinya kita selalu berbicara pendidikan itu dibatasi dalam format. Saya kira Hamzah juga akan setuju dengan saya, meskipun juga di satu sisi kita juga harus setuju bahwa formatisasi dan formalisasi pendidikan diperlukan untuk menjamin ya, standarisasi capaian, sehingga kemudian metode ini bisa direplikasi dan hasilnya akan sama. Maka di dunia kedokteran itu termasuk disiplin ilmu dengan tingkat kepatuhan sangat tinggi terhadap format. Jadi kedokteran itu sulit untuk mereformasi pendidikan dokter karena memang outcome-nya tuh harus sangat terukur gitu, dan untuk mencapai outcome yang terukur tersebut perlu indikator yang ajak alias stabil, tidak. Dan itu yang sekolah kedokteran dari tahun kapan gitu ya, 30-an gitu, era masa akhir Stovia beralih menjadi Gennes Kundige Hochschule GH itu sama dengan yang diterima di era 80 misalnya atau 70, Dr. Emi Pranggono dengan saya sama gitu. Mungkin yang sekarang gitu ya agak sedikit berbeda, tetapi kurang lebih ketat. Tetap aja nggak ada yang bilang kuliah di kedokteran gampang, nyantai lah, nggak ada ininya, modulnya juga bebas. Satu hal yang sangat strict. Sama lah seperti di UIN, ini kebetulan ada Uda Hendra gitu ya. Ada beberapa fakultas yang memang bisa beradaptasi dengan fleksibilitas. Tetapi pada beberapa disiplin ilmu, terutama terkait dengan kajian tafsir, kajian hadis, yang nggak bisa keluar dari satu pakem gitu ya, di mana kita, saya akan menginterpretasi hadis dengan pendekatan saya sendiri gitu ya, tidak ada acuan atau referensi. Sementara ini adalah secara genealogi punya genre filogenetik ilmu, pohon ilmunya itu diwariskan, ini adalah bagian dari legacy, knowledge legacy. Jadi pengetahuan yang diwariskan secara terstruktur. Nah, kalau formatnya kita rubah, strukturnya akan berubah. Maka ya nanti ngaco kalau hadis sama tafsir kemudian dibebas.
gitu ya, untuk ya udah kita update aja lah sesuai dengan kondisi saat ini, anak sekarang senangnya gimana, bahasanya yang rada gaul. Waduh, kacau kan ketika ketika di sebuah ayat terus dibikin dengan selera milenial gitu ya, pakai pakai idiom-idiom masa kini, nggak bisa, itu harus ajak gitu. Sehingga pendidikan-pendidikan di bidang itu mengedepankan fungsi recalling sangat kuat. Iya, jadi hafalan. Jadi memang kekuatan ulama-ulama di abad pertengahan pasca ya baginda Rasul wafat itu kan pewarisannya lisan. Jadi budayanya ada dua sebetulnya, budaya literasi itu verbal dan juga tulisan. Tetapi tulisan kan masih penggandaannya nggak seperti hari ini ya, di mana sekarang dulu kita mengenal era Gutenberg lah, ke era mesin, era penemuan papirus dan sebagainya, kulit kambing sebagai mushaf. Terus kemudian masuk ke era mesin cetak, nah sekarang kan era digital, bahkan sekarang saya lebih banyak membaca Quran yang digital misalnya, karena memang tarjamahnya udah bisa di situ, link ke tafsirnya juga udah di situ, hadis terkaitnya di situ, juga bisa dibuka di situ, kan enak gitu kita membaca begitu. Nah, ini kan budaya literasi yang sudah beda lagi gitu. Atau mungkin sekarang lebih senang orang sudah senang dengar murotalnya, dan itu mungkin gitu karena memang sudah one package. Kalau dulu kan kita mungkin kalau mau dengar murotal yang bagus, yang indah dilantunkan, kita harus pergi ke satu tempat, ikuti forum, itu pengajian gitu ya. Misalkan kalau di Bandung dulu kan, ayo kita sama-sama belajar dengan Abu Robani misalnya gitu. Karena nyaman deh di sana begini. Kalau sekarang kan ya kita datangkan saja Abu Robani ke ruang digital kita kan gitu kan, tidak harus kita yang pergi ke Abu Robani. Nah, ini yang sekarang juga terjadi karena era pandemi, sahabat-sahabat. Beberapa musisi barangkali kan ada juga yang suka nonton YouTube musisi. Saya juga beberapa profesi itu gimana ya, yang kayak apa sih, pekerja seni gitu ya. Mas Ajo misalnya. Kan belum ada format misalnya bagaimana cucuk kelampah digital gitu di dalam sebuah pernikahan gitu. Atau pengrawit tapi main dari masing-masing. Nah, ini sekarang udah mulai gitu. Artinya ada teman-teman UPI itu, seni musik UPI, saya lihat keroncong kolaborasi memainkan lagunya Guru Soekarno Putra, bagus banget tuh. Apa ya itu ya Pak, banyak anak medale dami ya kalau nggak salah, bikin Lenggang Puspita itu lagunya. Mainnya sendiri-sendiri, instrumen sendiri-sendiri, tapi mungkin dibicarakan dulu, notasinya sudah disepakati, ya masalah nanti direkam ataupun live kan bisa, kita udah sepakat. Ya asal koneksivitasnya bagus. Terus beberapa musisi yang jadi session player misalkan di ibu kota, hidupnya tuh dari panggung ke panggung. Mereka sebenarnya punya skill sangat tinggi, tapi hidupnya dari mengiringi artis main gitu, penyanyi yang sesungguhnya main. Nah, sekarang mau main di mana kan gitu kira-kira. Lalu mereka membuat konser-konser digital, ya harapannya audionya bagus, pendengarnya bisa menikmati, dan mereka semacam membuka apa ya, pembiayaan lah di situ ya. Ya nama kayak kita nonton lah gitu, kayak kita nonton ada ngamen gitu, mungkin ada semacam apa ya, panci atau apa sih, wah dah gitu, silakan naruh. Nah, ini mungkin kasih QR code GoPay kalau nggak salah, lucu juga kan dikasih QR code GoPay gitu, dan dia nyanyi. Dan ternyata saya juga menemukan fenomena bagus ya. Pernah saya share sih linknya juga di RPC, teman-teman ahli geologi. Ya kalau ahli geologi itu banyaknya company, minimal di lembaga penelitian kayak LIPI di ITB, udah cukup makmur lah, sejahtera. Saya bingung, mereka open donasi, buat apa ya ahli geologi? Mereka sampai nggak punya kerjaan apa? Kan sekarang ahli geologi, seismologi, kemudian pencitraan, remote sensing, kalau pemetaan ataupun perusahaan-perusahaan mineral dan gas itu, mereka kan kerjanya juga udah nggak di lapangan, sebenarnya lebih banyak pakai data satelit, pakai data sekunder, ya komputer. Mereka sebenarnya tidak terdampak langsung, apalagi kalau kayak sektor migas, malah hampir nggak terdampak. Kenapa? Karena toh otomatis yang namanya tingkat konsumsi energi itu tetap untuk membuat dunia ini berjalan. Loh, mobil kan berhenti Pak, iya, tapi kan PLTU, PLTG, PLTD kan terus berjalan, punya listrik supaya fasilitas layanan publik terus berlangsung. Nah, mereka buka open donasi, dan masing-masing keahlian itu disuruh, ini kayak kita, masing-masing bicara cerita apa, geomitologi, kisah Tangkuban Perahu. Nah, secara geologinya apa, secara sejarahnya gimana, secara mitosnya apa,
nih Sang Kuryang itu mau menikahi ibunya sendiri Dayang Sumbi, tapi Dayang Sumbi mengetahui bahwa Sang Kuryang itu anaknya karena ngeliat somplak di atas kuping kirinya ada bekas luka yang terjadi karena dilempar piring. Piring zaman dulu kan piring keramik ya, jadi agak berat gitu, dan itu somplaknya masih kelihatan. Kenapa piring? Karena disuruh mencari hati rusa, nggak ketemu, terus kemudian mengambil hati anjing gitu, dan anjingnya itu anjing hitam si Tumang yang kemudian dikenali dengan perasaan dengan mata batinnya Dayang Sumbi bahwa si Tumang itu sebenarnya adalah ayahnya dari Sang Kuryang, yaitu manusia Wasu. Wasu ya, Wasu itu manusia di tradisi Hindu dikenal sebagai setengah dewa, orang-orang yang diturunkan dari kayangan Jonggring Salaka menuju Mayapada karena punya kesalahan gitu istilahnya gitu. Nah itu marah kan, akhirnya piring dilempar, lempar kena pinggiran ini nih daerah parietal. Pas lagi yayang-yayangan gitu ya, lagi buat video TikTok gitu mungkin ya kan pakai itu gaya-gaya. Terus kemudian kelihatan bahwa ini mah ternyata ada bekas luka, dan ini mirip dengan lokasi di mana waktu si piring itu melayang. Nah, ini cerita itu ya begitu. Maka Dayang Sumbi pun mencari cara supaya tidak jadi pernikahan ini, kan incest, masa aku menikahi anakku sendiri gitu kan, nggak mungkin. Tapi ketika mau menyampaikan dalam bentuk verbal, khawatir gitu ya bahwa Sang Kuryang tidak akan percaya gitu bahwa ini nanti Dayang Sumbi hanya tidak mau menikah dan membuat alasan yang mengada-ada. Ya maklum lah, mungkin belum ada tes DNA sehingga untuk menguji siapa anak siapa tidak seperti hari ini. Tapi kalau misalnya tadi Dayang Sumbi menyampaikan juga dalam bentuk yang sifatnya verbal, tidak dipercaya. Udah, yang penting jangan sampai terjadilah pernikahan ini. Akhirnya dipersyaratkan ada prerequisite atau ya begini Sang Kuryang, bukannya saya tuh tidak mau menikah dengan anjeun gitu. Da abdi oge bogoh ke anjeun teh, kurang naon anjeun teh gitu. Kasep pisan sakti mandraguna terdikdaya gitu kan, gitu kira-kira katanya si Teh Dayang Sumbi. Tapi begini, saya buktikan bahwa calon kepala rumah tangga imam yang akan membimbing kami benar-benar punya kemampuan luar biasa, karena tantangan di masa depan itu tentu akan bersifat multidimensi. Kira-kira seandainya seorang politisi, Ibu Dayang Sumbi akan berkata demikian. Untuk itu saya perlu yang namanya bukti, dan di perguruan tinggi Kurkur, kita yang panggil sayangnya kan Sang Kuryang Kurkur. Sebagaimana di perguruan tinggi Kurkur, kita harus punya etis. Nggak mungkin saya tuh percaya apapun yang keluar dari mulutmu semata, sementara tantangan di dunia ini nyata, bukan hanya sekedar teori, engkau bungkus dengan manisnya kata-kata. Ya, kamu bilang bisa membalik gunung, bisa membuat ini, buat itu. Itu percaya orang mah gitu. Sate acan aya buktina, pami anjeun eta teh kesatria anu dikdaya maha perkasa, sok abdi hoyong ningali kumaha kesaktianna anjeun teh. Nah, diberi prasyarat dalam dimensi waktu, gitunya. Semalam saja bersamamu, gitu. Aku ingin kau membuktikan, izinkanlah aku untuk akhir kalinya, gitu. Minta sesuatu terakhir kalinya, tapi buktikan, dan besok kita akan menikah sebagai sepasang suami istri. Naon teh gampang. Ini kemungkinan akan ada pemanasan global, tinggi muka air laut akan meningkat karena terjadi era fase glasial kedua di era awal Holosen ini. Kutub akan mencair, laut akan naik. Jika Nabi Nuh aya di Timur Tengah, diakui oleh di Gunung Judi, adanya di Armenia. Sekarang Armenia punya baru negaranya, the country of Noah. Orang Armenia sekarang bilangnya negaranya Nabi Nuh gitu, karena Gunung Judi itu ada di tempatnya Nuh, itu katanya ada di ketemu secara arkeologis di Armenia gitunya. Nah, maka kemudian pada saat pada saat Nabi kok jadi Nabi Nuh,
Dayang Sumi berkata demikian, lalu Kurkur bertanya, teh, pada nyuhun ke naon persyaratan teh semalam teh harus bikin apa? Ya kan tadi pemanasan global akan terjadi, era glasial akan menghantui, dunia akan terendam oleh es kutub yang mulai mencair. Kamu harus antisipasi, bikin sebuah perahu itu besar, mampu menampung rakyat kita, dan kemudian hanya boleh dikerjakan satu malam. Loh, kenapa satu malam? Bukankah yang namanya perahu perlu proses? Kejadian alam dan fenomenanya yang maha dahsyat bisa saja berkejaran dengan waktu. Siapa tahu besok kita sudah kebanjiran sehingga memerlukan alat ini, perahu ini. Oh baiklah, tidak masalah. Saya ini seorang social media influencer. Padepokan saya sudah menghasilkan murid pertama, yaitu Atta Halilintar, murid kedua, Deddy Corbusier. Followernya itu sudah 13 juta, Bang Deddy 8 juta, Kapten Vincent Raditya sudah 3,8 juta. Semua saya kerahkan, nanti kan gitu, untuk membantu saya membangun perahu sosial media, update status di WA, update status di bikin pernyataan di Instastory. Minta tolong, ini syarat pernikahan ya. Pernikahan dini itu kan antara Kurkur sama Teh Dayang Sumi akan terjadi apa dengan syarat ya. Saya bisa bikin perahu, tolong dong para followers dari semua teman-teman juga yang kita saling kan kalau di dan bersama tuh ya apa sih namanya, beneficial friend mutual friends. Ada mutual friends nih. Para mutual friends dari para endorse para influencer, bantuin. Wah, di broadcast dah. Oke, terkumpullah jutaan orang menjalankan peran 5C. Naon 5CT. Pertama, well communicated, terkomunikasi dengan baik. Oh, tapi waktu itu digambarin itu adalah para lelembut yang halus, para ini ya, yang bergerakkan dengan kekuatan supranatural yang luar biasa. Dan itu memang hanya tertentu, orang-orang dengan kapasitas tertentu yang bisa ada yang bisa hanya kekuatan supranatural tertentu yang bisa memanggil. Nah, kalau sekarang apa teknologinya? Ya teknologinya sosial media. Sosialnya backbone-nya adalah network, digital network. Pak Ijal nih lagi meneliti ini. Nanti mudah-mudahan jadi disertasi. Bagaimana ko-kreasi di era digital. Nah, sekarang Ijal peluang besar, bahkan submit paper aja sekarang udah bisa sebagai bagian dari proposal PhD dulu. Jadi artinya collaboration, digital kolaborasi di era pandemi. Ini contohnya MedXRIF sama BioArXiv. Itu riset kedokteran pra-review dari berbagai negara, belum direview, belum disubmit, udah bisa dipakai untuk penelitian. Nah ini kan kita teliti untuk S3-nya Kang Ijal, bahwa ternyata ada penelitian yang sekarang bisa kolaboratif itu tanpa direview. Nah ini menarik loh. Jadi, tapi kalau zaman dulu network itu follower bisa dipanggil hanya dengan menggunakan kekuatan super yang tentu saja diwariskan pada para keturunan langsung, termasuk saya. sudah siapkan ini ya. Jadi ini bisa memanggil kekuatan untuk membangun perahu dalam dan ini tadi saya langsung hilangkan ke dalam tubuh saya sendiri. Gitu langsung kan, udah nggak masuk kamera kan ya. Tuh, nggak ada masuk ke dalam saya. jadi, nah nanti tolong ya, yang pas ngambil diraknya tuh dihilangin lah ya. Jadi jangan kelihatan saya ngambil dirak. Jadi kelihatannya Toto langsung keluar dari ini gitu. Nah, kelihatan ini kan. Jadi memang hanya dalam Bandung yang bisa ilmu-ilmu seperti ini. Maksudnya ilmu dimasukin ke laci. nah, jadi dulu kira-kira seperti itu teknologinya datang kan. Begitu banyak datang, lalu kemudian dibangun. Kan komunikasi mengakibatkan terjamin karena adanya connectivity. Jadi connectivity dulu. Konektivitas. Nah, koneksinya gimana? Ya tadi, ini kan salah satu cara atau alat gitu untuk koneksi lintas dimensi. Tapi lain di hari ini mungkin ini gitu ya. Jadi ini kalau dulu kan ini gitu ya. Sekarang ini gitu.
Nah, saya masukkan dulu ke dalam tubuh saya ya, karena ini tidak boleh sembarangan. Tidak semua orang bisa. Berasap nggak? Berasap nggak? Waduh, ini menyanyi belum dihidupin. Mohon maaf. Tuh, sudah masuk. Nah, maka connectivity membangun komunikasi, lalu muncul kolaborasi, menghasilkan kooperasi. Tuh, hasilnya apa? Kokreasi. Maka kalau ditanya, orang Sunda paling paham di dunia digital. Kenapa? Sudah terbiasa berkolaborasi dari zaman Sangkuriang. Kita kan tolong-menolong, sudah terbiasa. Hasilnya kerjasama, kooperasi, dan produknya namanya kokreasi. Nah, disebut 5C-nya gitu, 5C. Nah, ini di situ. Kemudian setelah kokreasi jadi perahu. Di situ Dayang Sumbi juga tidak mau kalah, emang tidak punya follower. Ibarat di zaman hari ini Sangkuriang adalah Atta Halilintar, Dayang Sumbi itu tidak lain adalah Ria Ricis, gitu ya. Yang juga punya 13 juta follower gitu. Dia bilang, "Girls, help me please," gitu ya. "I don't want to marry to because I have some very important reason that I can marry with him. So please help me, drama-drama gitu kan. Terus, oh iya followernya juga sama, ayo kita gagalkan gitu supaya perahu itu tidak selesai. Itu ternyata followernya Sangkuriang kalau sudah siang karena mereka itu anak malam gitu ya, anak malam pulang pagi gitu sehingga mereka tidak bisa gitu kalau sudah ada cahaya matahari. Nah, sehingga finally wah kondisikan aja supaya direkayasa, supaya sudah siang. Cinta itu memanglah rekayasa, kan gitu ya kira ya. Akhirnya direkayasa tuh dan pada dibuat dinumbuk alu gitu ya para jin wanita pada saat itu dung dung dong tang dong dong tang dong 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 tang dong dong. Akhirnya ayam kaget is. Kalau ayeuna mah perubahan cuaca global teh nya karasa pisan di bangsa gitu. Biasana mah ieu teh masih ieu keneh gitunya acan subuh ayeuna ge kenapa bertambah cepat ini pasti efek global pemanasan kerusakan lingkungan ya sekarang no si ayam juga udah merasa ya something wrong kenapa jam 3 gitu padahal biasanya jam 6 tapi mereka mah nggak punya beker ya jam jadi ah ini barangkali alam sudah berubah nyata naon kalau manusia sudah dong dang deng dong dong dang dong dung dang deng dong dong dang dong itu wah berarti pagi langsung dia juga bangun oh oh kongkorongok gitu kalau orang Amerika kok bisa beda-beda ya persepsi bunyi kalau orang Amerika bilangnya do dari do ayam Amerika tuh padahal ya sama sih kalau saya dengar suaranya oh 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 gitu tapi katanya do dari do nah pada saat itu kaget teman-temannya kurkur wah scale kuat orang banyak guys wah mungkin mau wah saya mah nggak bisa kur saya mah anak malam saya nggak bisa lihat matahari sejempir saya mah kuat orang mau kalau begitu matahari naik saya mah langsung panas haredang panas panas gitu nggak kuat mereka langsung bubar ini kayaknya kocak banget kalau direkam sama Hendra terus terus kemudian nggak jadi tuh perahu kan intinya marahlah Sangkuriang karena mana tahu kayaknya nggak bener nih gue dikerjain nih teman-teman gue kena tipu nih masih gelap begini kok kayak udah pagi akhirnya dia bilang Sumi kamu beneran sih nggak mau kawin sama gue ya pakai segala cara kayak ya nggak mau emosi namanya juga kalau cowok tuh impulsif ya begitu emosinya muncul dia nggak terkendali impuls tendang ya udah das si kapal itu ngapung ditalapung sampai ngapung dan kemudian jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Peristiwa menendangnya itu menimbulkan gelegar sangat besar. Buang gitu. Nah, sebetulnya itulah yang menceritakan kalau secara mitologis itulah cara para leluhur kita menceritakan tentang ledak masif dari Gunung Sunda Purba yang kaldera raksasanya pun sekarang sisanya masih bisa dilihat di perbatasan Burangrang Tangkuban Perahu tepatnya situ Lembang itu di dekat rumah saya kalderanya gede sekali ya kebayang ya seperti Danau Toba itu kan ledakannya masif itu bukan sekedar kayak yang kita lihat Romboli atau tipe Merapi atau yang efusif yang ngeluarin lavanya pelan-pelan itu ya ini mah memang
ledakan yang supermasif sehingga sering disebut super volcano. Nah, itu. Nah, maka kalau kita lihat di situ, teman-teman geologi menceritakan itu, dan akhirnya masuknya bagaimana gunung api terbentuk, bagaimana lapisan outer mantle, bagaimana litosfera, outer mantle, inner mantle, bagaimana geodinamika, bagaimana masalah namanya core inti bumi yang cair, mana isinya apa sih, besi, dan juga yang suhunya berapa, 5.000 derajat, sehingga kemudian membentuk suatu proses berputar yang akhirnya tadi menjadi sumber dari geodinamika yang menghasilkan antara lain sabuk Van Allen, seperti itu. Diceritakan gitu dengan yang bagus. Nah, itu juga cara pendidikan. Nah, tetapi kalau kita kembali lagi ke topik kita, Madrasatul Ula, ya pendidikan itu tidak hanya lewat kata, gitu, tidak secara verbal tadi seperti kata yang disampaikan di awal juga, tapi juga lewat media-media kimia, biologi, media biokimia, hormonnya, enzimnya, perasaan ibu, kan bukan perasaannya yang turun ke anak, tetapi karakteristik dari hormon dan faktor pertumbuhan yang dirasakan oleh anak. Loh, mama nggak tahu mamanya tuh stres apa, nggak tahu, tapi kok kortisolnya naik ya, dan itu kan mempengaruhi pertumbuhan otak dari si anak misalkan. Lu penting banget ya, bahkan terlalu exciting nih, berlebihan gitu. Oh, ternyata emosi, bukan excitingnya, emosinya karena kontraproduktif negatif. Oh, dopaminnya tinggi, adrenalin tinggi. Itu kan semuanya bisa yang namanya blood placenta blood barrier, jadi placenta barirnya. Jadi filter placentanya tuh bisa dilampaui gitu oleh beberapa zat yang berasal dari ibu. Maka di situ saya karakter building ya, secara biologis, psikologis, psikogenomik, ya itu mulai. Jadi makanya jangan juga kita anak nggak bisa dengar, kita juga mau ngamuk-ngamuk juga nggak, alah tenan naon da acan aya celina misalnya gitu, acan aya sarapna dari nembe 2 mingguan Pak. Tapi sebetulnya pembelahan sel pun bisa dipengaruhi, karakteristik dan diferensiasi sel bisa dipengaruhi, maturasi sel bisa dipengaruhi, konektivitas antar sel terutama sel saraf yang kita sebut sebagai sinap juga sangat besar pengaruhnya. Bahkan ada penelitian dari Prof. Ikrar tuh yang pernah fotoan sama Bang Hendra gitu ya. Itu kan hipokampus kita juga space-nya terbentuk karena faktor lingkungan. Jadi artinya hipokampus tempat memori, tempat belajar, tempat kebahagiaan tuh gimana makanya berdasarkan pajanan atau influence exposure dari lingkungan kita. Ya orang yang senantiasa dididik untuk di lingkungan yang berkeluh kesah, tidak pernah mensyukuri nikmat apa yang sudah diterima dan sebagainya, ya lama-lama nggak terbentuk dengan proper gitu ya. Artinya akan menjadi pribadi-pribadi segala sesuatu dari aspek kontraproduktif juga. Tidak hujan itu ya, kan kalau kita mengatakan cerah, kalau ini panas. Kalau kita bisa mengatakan, aduh enak ya udaranya sejuk, bisa istirahat. Aduh, gitu ya, jemuran nggak bisa kering. Nah ini kan contoh cara pandang yang kemudian juga membuat perkembangan dari hipokampus itu ke arah mana gitu. Jadi factoring seperti sering saya katakan. Energi negatif itu sebenarnya adalah energi positif yang salah arah, kan kira-kira. Kalau di factoring yang benar, dia menjadi, apalagi kalau beberapa energi bisa kita himpun dalam satu titik yang sama, namanya resultante, sehingga kita punya satu kekuatan sinergis berkanalisasi. Bahkan boleh dikatakan ini multiple potential, artinya yang selama ini tidak kita duga, ternyata nih pandemi kan mengajarkan kita demikian. Saya 19 itu orangnya 130 dari berbagai perguruan tinggi dan institusi yang kalau hari biasa mah bersaing. Artinya untuk duduk bersama mengembangkan pasti nggak mau kan, pengennya UNER, ITB, bahkan kalau perlu balapan. Kalau ITB bisa launching duluan tuh bangganya luar biasa. Sekarang tidak. Kita duduk bersama, bahkan kalau ada kawan yang kesulitan karena risetnya kurang bahan misalnya, dibantu seperti itu. Nah ini tadi sudah cepat sekali ditulisnya ya. Nah, memperkecil ini kata Kang Hendra, ini salah satu cara supaya kita memperkecil bandwidth, penggunaan bandwidth storage bukan bandwidth, storage. Kan ngomong terus wajahnya terus itu gede katanya nyimpennya. Nah, nggak apa-apa, tayangin ini aja lebih bagus. Nah, maka kalau tadi sebetulnya, nah ini cocok nih Bang Hendra, antisipatif sekali. Pendidikan pertama yang disebut Madrasatul Ula ketika di alam rahim itu, ketika masih bersifat biologis, itu connectivity sebenarnya. Nyambung-nyambungin dulu, mempersiapkan infrastrukturnya. Jadi si anak itu nantinya kelak akan terlahir dengan kesiapan untuk
data seperti apa. Nah, ini amat bergantung pada proses yang kemudian diawali dari yang disebut dalam bahasa embriologis, bahasa medis adalah konsepsi, pertemuan antara dua. Dan ini sebetulnya adalah backbone atau jaringan paling fundamental di dalam proses komunikasi. Ya, kedepannya ya nanti tentu saja ada kolaborasi antar organ, mencontohkan tubuh kita. Lalu kemudian kolaborasi kan menghasilkan kerjasama. Kolaborasi itu bisa, ginjal itu bicara sama jantung, tapi kemudian kita mau apa nih kerjasamanya di bidang apa? Oh, pengaturan denyutnya, karena di ginjal itu ada kelenjar anak ginjal yang menghasilkan adrenalin, sementara jalur simpatometik atau yang sering juga disebut jalur adrenergik di jantung untuk meningkatkan ritme atau proses pemompaan. Jadi dan volume ya, jadi cardiac output itu kan volume, tapi kecepatannya tuh yang bisa menimbulkan takikardi. Kalau normal kan nomokardi, kalau cepat namanya takikardi. Itu kan pakai adrenalin. Dan adrenalin itu asalnya antara lain dari, ya tentu saja diproduksi oleh anak ginjal gitu kan kira-kira. Nah, jadi kooperasinya di mana? Kooperasinya di dalam menghasilkan adrenalin misalkan gitu. Nah, lalu kemudian produknya apa? Kan co-creation ya tadi, mengatur irama jantung dan memenuhi kebutuhan suplai dari faktor nutrisi dan juga oksigen misalnya untuk aktivitas fisiologi tubuh. Nah, aktivitas fisiologi tubuh tergantung. Orang lagi stres dikejar anjing, makanya harus kenceng yang namanya proses pemompaan. Orang lagi menghadapi suasana di mana membutuhkan keberanian mendatangi rumah sang pujaan untuk menghibah, melamar gitu ya ke orang tua. Nah, itu makanya diperkencang. Nah, makanya ini semuanya adalah bentuk-bentuk kolaborasi yang menghasilkan kooperasi dan bentuk produknya adalah co-creation. Nah, ini Parijal yang ada di Brisbane, 5C ini bisa kita terapkan. Kita bikin paper yuk bahwa ada 5C terjadi yang kemudian menjadi revolusi dalam informasi riset. Nah, mengapa makanya kemarin UNER dan BIN serta tim gugus tugas bisa membuat formulasi obat yang kemudian ini obat lama, obat yang sudah dipakai di tempat-tempat manapun, remdesivir, kloroquine, azitromisin, kemudian berapa lopinavir, antivirus yang ini obat lama. Tetapi kenapa kemudian bisa membuat formula-formula kombinasi? Karena masing-masing udah ada jurnalnya, gitu. Yang tinggal kita pakai. Yang neliti kloroquine ada, yang neliti azitromisin ada, yang ketika digabung, nah tinggal kita lihat hasilnya, gitu. Terus kemudian yang neliti. Nah ini adalah bentuk yang menurut saya mempercepat 5-10 tahun. Coba, Bang Ones, Onesti Basir, CEO Bio Farma. Pertama, di awal-awal pandemi mengatakan, kita perlu minimal 5 tahun lah sampai 8 tahun untuk membangun yang namanya vaksin Indonesia untuk menghadapi pandemi. Ini saya yakin pasti dapat masukan dari guru kita bersama, Ibu Neni dan Ibu Novi, kan yang ahli dan kemudian sudah mengikuti proses bagaimana yang namanya proses identifikasi mulai dari biological of virusnya itu seed-nya segala macam sampai kemudian bisa mempersiapkan lini produksi yang tentu juga sangat serius ya, tidak main-main gitu, karena kan tiap tahapnya pasti harus qualified dan kemudian uji klinik lah segala macam sampai fase 3 sampai ke orang lah kira-kira begitu. Mungkin ya benar tahunan. Tapi Bang Ones sekarang statementnya apa? 2021 lah kita di awal tahun sudah bisa mendapatkan perwarupa prototipe, kemudian di penghujung kita sudah mulai bisa uji klinis. Bayangin dalam waktu 1 bulan dia mengurangi 7 tahun. Artinya apa? Karena apa? Sekarang ternyata terbuka, yang bikin vaksin di mana-mana membuka. Nggak direview, tapi saya udah bikin Moderna, yang bikin vaksin RNA, datanya bisa dilihat. Yang di Itali bikin, yang di Korea Genexin, malah mau uji klinisnya dengan Kalbe di Indonesia. Dia buka artinya dengan yang namanya Kalbe Genbio itu kan. Jadi ini dalamnya ini, cara bikinnya gini. Ya kita kan mau uji klinis kalau kita tahu isinya apa. Nah, sekarang bukan lagi persoalan bagaimana how to take profit by exclusively gitu kan, tetapi dengan inklusivitas kita malah sekarang namanya share capital. Artinya ini namanya sebenarnya crowdsourcing, crowdfunding dalam model baru. Ya kenapa saya harus kekepin sendiri, di mana saya harus menjaganya butuh biaya, untuk mengembangkannya butuh biaya, saya buka aja sehingga di bareng, toh secara prinsip orang juga akan tahu bahwa sumbernya itu secara komposisi itu ada yang didominasi. Muncul fairness, keadilan, bahwa saya penemu punya hak gitu. Tetapi saya sebagai penemu juga tidak mungkin kalau saya mengembangkan tanpa resources. Nah itu kira-kira ini satu pola pendidikan baru. Jadi artinya
ini sistem yang kita bisa adopsi dari pandemi ini gitu. Jadi artinya sekarang orang nggak bilang ini paten gua, ini harus gua yang bikin, gua harus produksi, lu diam duduk manis di sana. Ntar kalau udah jadi gue jual dengan harga mahal. Nah kemarin Prof. Bambang Brojonegoro, bos saya Pak Menristek Dikti sebagai pengarah di konsorsium di gugus tugas kami, berpikirnya masih gitu. Nanti vaksin akan mahal karena semua orang akan cari dan itu hanya dibuat oleh industri. Terus kita beri masukan bahwa sebenarnya sekarang industri itu nyari mitra Pak, karena dia nggak mungkin produksi sendiri, dia perlu hasil riset dari banyak tempat, dia perlu uji klinis di sana sini. Kalau tidak, toh nggak kepake. Meskipun dia bisa bikin nggak akan kepake. Misalkan RSAS menolak untuk melakukan uji klinis, seluruh rumah sakit menolak. Dia tidak punya data dan dia tidak boleh mengatakan bahwa itu sudah pernah diuji di manusia dan bisa dipakai. Tapi ya maka dia harus bermitra dengan siapapun. Nah dari situ komposisi secara share akan berkurang, tetapi perlu diingat bahwa komposisi kapital juga jadi berkurang. Jadi sekarang kalau itu hak saya sepenuhnya, saya harus keluar duit 10 triliun, sekarang mungkin saya 10 miliar sudah bisa jadi gitu. Tapi kan kalau saya 10 triliun, saya akan dapat 100 triliun. Nah, sekarang dengan saya share itu, saya dapatnya tadi 10 triliun dapat 1 triliun, saya dapatnya 50 triliun gitu. Loh, padahal modal saya cuma 10 miliar. Nah, bisa. Jadi hal seperti ini matematika baru yang barangkali kalau kita hitung seperti George Nash itu bisa jadi Nobel juga. Bagaimana dengan sharing ekonomi, ini belum pernah dibahas, Pak Hamzah, tolong dibahas ya. Sharing ekonomi itu kan selama ini baru di kapital ya, bahwa resources, keberadaan. Ini pandemi mengajarkan kita, ini harus ditulis kalau menurut saya, bahwa ada satu sharing ekonomi baru, di mana kapital semakin berkurang, karena termasuk share-nya juga berubah, tetapi mutual benefit yang dikedepankan. Artinya nilainya intangible. Artinya ketika orang sehat, produktivitas di berbagai bidang mulai meningkat, ini bukan lagi persoalan harga obat atau harga vaksin, bukan, tetapi ini adalah harga kemanusiaan yang tidak terukur. Dan orang sekarang punya kesadaran spiritual yang sama, bahwa ini adalah ujian dari Tuhan, dan kebersamaan kita lah yang menjadi salah satu kata kunci apabila kita mengharapkan sebuah penyelesaian. Gitu, nggak bisa. Kan superpower justru paling gede persoalannya sekarang kan gitu ya. Kita kan diledekin, ya sedikit angkanya karena pemeriksaan kurang. Ya sekarang mending mana gitu daripada diperiksa dan ternyata positif banyak, kepanikannya akan sangat luar biasa, sehingga otomatis justru yang semula nggak sakit meskipun mungkin ya OTG gitu tidak bergejala, bisa jadi down karena yang namanya faktor PNI, psikoneurologi, yang semula tidak rentan bisa menjadi rentan karena kaget gitu melihat berbagai data dan angka. Ini juga harus jadi pertimbangan karena aspek psikologi kan dikedepankan terus oleh Bapak Kepala Gugus Tugas. Bang Doni itu wawasannya luas. Dia bilang kita pendekatan nggak hanya kesehatan loh, psikologi loh. Kita tuh kalau mau menyampaikan satu kepada masyarakat dihitung loh, kalau nanti psikologinya nggak bagus malah masyarakat menjadi rentan, malah menjadi permasalahan gitu. Nah ini menurut saya arahan yang bijak, tapi orang banyak nggak ngerti, malah kemudian menyampaikannya dibalik gitu. Oh kita nggak peduli, kita menginginkan masyarakat kita tuh nggak tahu menau, tahu-tahu udah kayak angka saja tidak di-share dan sebagainya. Nah ini kan ada gitu pertimbangan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kebijakan publik. Ya bisa salah, bisa benar, tetapi saya kira setiap negara punya formulasi. Amerika kan buka-bukaan gitu ya kan mana-mana gitu ya, dan akhirnya tekanan yang kuat itu mendorong responnya adalah sebaliknya gitu, ketika mulai los banget gitu, akhirnya udah orang tusiun gitu, biarin aja keluar di pantai ramaian tenan naon lah gitu, karena getting frustrated. Samalah Old Man's Cafe di Canggu kan begitu dibuka ternyata bule yang masih diem di Bali itu yang stay at home-nya di Bali itu banyak banget ya. Artinya Bali itu juga tetap menarik gitu ya, menjadi sebuah tempat isolasi yang menarik. Itu kan sebenarnya bisa potensial gitu. Artinya bisa ditawarkan gitu. Anda mungkin masih isolated karena virusnya masih ada, tapi kan bisa diem di tempat yang daripada kita misalkan bosan dengan rutinitas keseharian di tempat kita sendiri, bisa saja. Jadi orang mau bepergian sekarang males ya karena di swab, karena rapid dan sebagainya. Tapi makanya sekalinya pergi, pasti dia mau stay di satu tempat itu nggak mau rugi gitu. Jadi artinya sebenarnya ini bisa jadi challenge. Nah itu. Nah tapi kembalilah ke tadi itu ya. 5C ini sebenarnya mungkin akan ketemu C ke-6 gitu sebagai disertasi. Apa kan sudah ya, connectivity, communication, collaboration, cooperation, co-creation. Jadi sebetulnya mungkin nanti bukan C lagi ya, tapi mungkin rehumanisasi
R gitu. Jadi oh ya civilization, C ke-6 saya udah ketemu nih, baru aja dapat ide. Jadi civilization atau peradaban baru. Jadi peradaban baru itu ternyata tidak lagi kapitalis, tidak lagi sosialis gitu kan. Nah, ini kan yang menarik gitu. Karena sekarang katakan tidak lagi kapitalis, kapitalis besar. Sekarang orang kita bukan lagi sekedar crowdfunding tapi juga sudah crowdsourcing sumber daya gitu. Jadi kalau dulu kan crowdfunding duitnya, crowdsourcing sumber dayanya. Sekarang kan enggak. Kapital itu di-share. Jadi ini adalah C6 adalah civilization, new civilizations. Nah, kalau kita lihat bahwa sudah sampai di level neo sivilisasi gitu ya, N kecil C besar, jadi tetap 6C kecil, neo civilization, PhD lu gitu ya, ini PhD ini udah nih gitu. Nah, di mana saya ambil contoh pada keterbukaan di data riset, di mana riset itu platformnya bisa satu pintu untuk multi data. Jadi sekarang peneliti dimanapun, termasuk peneliti vaksin, akseleratif. Kan? Kita dengar dari capability orangnya ya, Teh Neni ya. Teh Neni kan PhD vaksin loh. Dia sampai bilang, berani saya optimis tahun 2021. Sebelumnya dia pasti yang bilang ke Pak Ones bahwa ini kita cuma bisa sekitar 8 tahun lah Pak, business as usual. Ini artinya apa? Dengan Xref, dengan adanya BioXref, dengan adanya sharing data di database GSI8, di GS8 itu Global Surveillance Influenza GSI8, terus di mana lagi? Saya bahkan dapat undangan khusus dari American Organic Chemical Association untuk memanfaatkan data mereka. Ini data organik, bahan obat dari semua tumbuhan, dari semua hewan, dari semua bakteri, semua ada di sini. Lu mau pakai kagak? Tolong dong lu pakai supaya nanti kalau lu misalnya dapat obat yang namanya untuk virus ini, kita bisa ikut-ikutan pakai. Tapi kalau kita tutupin ini, saya juga nggak dapat obatnya. Silakan. Karena siapa tahu misalnya orang dari Indonesia punya ide yang sedikit beda sama orang dari Eropa yang sudah terlalu berpikir sistematis. Who knows gitu, datang kan bisa dari mana saja solusi itu. Ini mereka bagi. Nah, ini yang saya bilang akan menjadi satu model pendidikan baru di masa yang akan datang. Tapi terlebih dahulu bisa diakuisisi oleh Bang Nadiem, maka tentu Pak Ijal harus tulis dulu dalam bentuk paper gitu. Nggak usah disertasi lah, paper aja yang besok juga selesai lah. Upload juga di arsip juga, nggak di review nggak. Di MedAxiv bahwa sekarang ada health information system baru di mana ini bisa mengakselerasi desain obat, desain vaksin, ya tentu dibantu dengan sistem informasi yang lain. Namanya juga ko-kreasi, ada kolaborasi dengan sistem bioinformatik, riset in silico. Ini aja saya mau kerja sama salah satu industri farmasi yang kemarin saya bilang ngejar-ngejar, sekarang udah nggak ngejar, sekarang malah bilang kita bikin bareng aja. Nah, kalau ini gue suka, gue demen nih, karena artinya apa? Effortnya bareng lah, nggak dia nerima emploan gitu. Ayo loh kita desain in silico, situ punya fasilitas gagasan gitu kan. Banyak di Indonesia tuh yang sebenarnya labnya untuk risetnya sudah bagus banget di molekuler, bisa bikin deteksi kit untuk SPI, bikin penelitian in silico bisa, Dexa salah satunya, Interbuat ada, Kalbe ada, Bio Farma kenceng, KF sekarang yang masuk holding juga punya. Jadi ini coba ditulis kan, emak mertua kan salah satu prominent tokoh juga, jadi bisa juga tuh nanti diwawancara gimana sih sebenarnya drug development system seperti apa dan sebagainya. Kan dulu susah banget, mesti ngerti tuh yang namanya uji klinik tuh kalau nggak minimal setahun nggak akan keluar. Sekarang Unpad aja. Nah, C yang ke-6, New Civilization, NC. Keren ya, nanti dibuatnya N-nya kecil gitu kan. Civilization-nya gede, jadi tetap 6C. Ini jadi 5C plus N. Jadi kan, ya nanti gitu kan, santai aja, nggak usah sekarang. Gitu ya. Jadi yang Neo, nih, Civilization baru ya. Nah, baik. Jadi kita izin kalau boleh saya lanjutkan lagi. Nah, konsep seperti ini, pendidikan mulai dari rahim ibu, ini seperti lagunya Efek Rumah Kaca buat Mbak Najwa kan, dari rahim ibu. Kan itu sifatnya tadi 6C, selalu 6C. Selalu 6C. Karena apa? Karena baik itu kimia, biologi di dalam rahim, nanti pendidikan di tingkat sosial pasti begini, pasti ada konektivitas dulu dong. Kita terhubungkan dengan pendidikan formal, kita ketemu ngomong sama guru,
berkolaborasi mendidik anak, sama aja kerjasama kan gitu ya. Maka guru tuh selalu penerimaan rapot ngomongnya gitu. Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pihak sebagai institusi, melainkan juga tanggung jawab dari orang tua dan keluarga di rumah. Tolong perhatikan bahwa proporsi anak di sekolah itu kurang lebih hanya 5% dari waktu yang dimiliki dalam satu hari. Kan gitu selalu kan. Nah, jadi pasti ada. Lalu kok kreasi kan hasil pendidikan anaknya. Nah, anak akan menjadi bagian dari sebuah peradaban baru. Nah, gimana kualitas pendidikan? Disitulah nanti outcome keluarnya di tingkat peradaban, kan gitu. Nah, maka tadi juga bagus tuh di Pamjah itu, di organisasi apa, itu tadi NASA itu apa sih? Sinergi for Humanity itu salah satunya outcome-nya adalah kampung peradaban. Jadi kayaknya ngundang saya karena pakai nama peradaban gitu ya. Jadi mau bangun kampung peradaban dan programnya tuh lewat kebutuhan paling mendasar yaitu WAS itu apa sih? Water, sanitasi, higienik. Bener sih kalau menurut saya. Nah, dia bilang, gimana dengan kondisi pandemi? Loh, sangat relevan. Oh, sekarang salah satu cara itu higienis sanitasi kok gitu ya. Dan air itu ya nggak usah pakai pandemi lah, di setiap saat pun kita sangat membutuhkan. Apalagi sekarang disuruh cuci tangan, disuruh mandi, gimana kalau airnya kan gitu. Nah, baik. Maka mungkin itu sekilas karena udah mau azan zuhur, maka saya kembali ke 4 tokoh dulu. Saja singkat karena tadi ceritanya sudah panjang lebar dan sangat menarik, tapi saya kalau nggak nyeritain yang 4. Siapa yang pertama? Ini tokoh bukan tokoh agama, bukan juga ya mungkin tokoh agama, tapi ini tokoh yang dekat dengan kita, jadi kita bisa tidak apa ya namanya, artinya kalau kita mau meneladani itu ya orangnya tuh masih bisa kita tracking lah, kita lihat banyak kurangnya juga dan sebagainya, sehingga ya tidak sempurna lah sama dengan kita, sehingga untuk mereplikasi apa yang beliau bisa, why not kita juga bisa mungkin. Yang pertama tadi Pak Erik Sukamti gitu misalkan. Pak Hamzah tuh senang karena setiap aktivitas beliau meskipun selebritas, meskipun lagu-lagunya banyak digemari, punya kopi, albumnya juga sudah banyak, tapi beliau itu sebenarnya punya jiwa yang kuat sebagai sosiopreneur. Jadi setiap kegiatannya baik terkait dengan dia tidak pernah memisahkan gitu antara kegiatan profesinya dengan kegiatan sosial. Ini yang menarik dari pribadi Erik. Dia sendiri sekolah nggak beres, SMK musik aja nggak lulus gitu, musisi. Karena dia tidak percaya pada sistem begitu, jadi tidak percaya pada pendidikan formal. Ya dia sendiri bilang saya jangan ditiru karena sebenarnya ini falsifikasi. Kalau itu Nassim Taleb mengatakan begini, falsifikasi itu terjadi apabila kita punya satu contoh dan kita amini bahwa dia benar, padahal sebenarnya kita hanya mencuplik gitu. Artinya dia adalah representasi minimal gitu dari sebuah fenomena yang besar. Ya sederhananya gini, kan nggak perlulah sekolah tinggi gitu. Loh kenapa gitu? Kan Bill Gates juga nggak tamat. Terus kemudian siapa ya beberapa tokoh lah gitu ya. Beres lah pokoknya gitu. Jadi mana ada katanya mungkin Bill Gates tuh kalau terus sekolah katanya, nggak akan bisa punya korporasi sebesar Microsoft. Pertanyaannya adalah sudah nggak dihitung secara statistik itu berapa yang nggak tamat sekolah dan sukses dan berapa yang tamat sekolah dan berhasil gitu kan kira-kira begitu. Ya pasti terbalik. Tetap aja lebih banyak yang menyelesaikan studi formal dan berhasil di dalam kehidupan profesional, tapi memang ada anomali dan itu namanya juga terjadi dengan probabilitas 1 di antara sekian ribu kemungkinan. Nah, kita mau berjudi atau mau main yang sifat pasti. Kita mau mengundi anak panah menuju ke arah mana, atau kita merencanakan sebuah perjalanan yang sudah terarah. Kan kira-kira gitu. Makanya maisir dan sebagainya itu tidak diperkenankan dalam Islam. Kenapa? Karena kita mempercayakan pada probabilitas. Sementara kita bisa melakukan sebuah sistematika terstruktur karena kita punya pikiran dengan objektivitas terukur. Nah, gitu. Nah, Erik itu sosiopreneur. Dia kasih air dengan teknologi reverse osmosa yang bagus dari laut bisa jadi air tawar di sebuah pulau. Dia memperkenalkan Indonesia dengan caranya pakai pinisi di Raja Ampat di pulau-pulau terpencil. Dia memperkenalkan Sumba, dia mengenalkan Nusa Tenggara, dia memperkenalkan lagu-lagu yang sehingga bisa mengumpulkan massa dan massanya itu kemudian dari semula barangkali tidak terkendali sebagai anak jalanan bisa punya rasa persaudaraan dan edukasi. Jadi ini pola pendidikan menurut saya. Jadi dia tidak menjauhi anak-anak yang dianggap sampah masyarakat, malah diberi ruang.
Dan ruangnya itu justru mau datang karena tidak formal. Dan ketika mereka sudah berkumpul, mengikuti sosial medianya, mengikuti YouTube-nya, mengikuti konsernya dari kota ke kota dengan berkeliling dan disitulah sebetulnya diberikan mulai secara perlahan diimbibisikan, dirembeskan, difusikan nilai-nilai edukasinya, kejujuran bahwa atribut jangan sampai mengalahkan hati nurani dan sebagainya gitu kan. Boleh dandanan pang tetapi apa namanya jauh melebihi pecundang seperti koruptor dan sebagainya. Itu masuk tuh pendidikan-pendidikan seperti itu. Nah, itu contoh satu. Kreativitas dia bikin sekolah gratis tanpa memandang umur, tanpa memandang ijazah, dan yang diajarkan apa yang disukai. Tapi tetap di satu sisi dia mengadopsi format karena apa? Dia ingin materi yang diberikan terstandarisasi sehingga orang ini juga memang punya kualifikasi profesi. Jadi artinya kita memang harus hybrid, harus mau menerima akomodasi, mana yang sudah terbukti baik terukur dalam sebuah sistem, dan mana yang memang bisa mengenergizer sebuah proses karena adanya kemerdekaan, karena adanya ruang yang tercipta dari terbebasnya dari himpitan atau tekanan aturan yang kemudian kontraproduktif. Jadi singkat-singkat aja. Kemudian yang kedua, Om Hauke. Om ini semua idolanya Hamzah. Om Hauke itu seorang peranakan ya, sepertinya beliau keturunan Tionghoa, asalnya dari kota Temanggung. Saya nggak tahu bisnisnya apa, tapi memang sangat prominent di bidang otomotif dan keliling Indonesia, keliling dunia. Nah ini kan dari satu proses belajar. Dia punya passion gitu, bahwa dia ingin ketemu dengan orang banyak, dia ingin melihat banyak tempat gitu. Dan ini dari situ dia, dan ini kan tidak ada ya di dalam satu format hasil pendidikan gitu, bahwa menciptakan seorang petualang, seorang pengelana yang bisa menginspirasi banyak orang lain untuk sama-sama mengedepankan nilai kemanusiaan, melihat harmoni di dalam beragaman gitu. Dia ke Mongol, dia ke India, dia ke Italia, dia ke Amerika, kemana-mana lah gitu berputar. Nah itu Om Hauke di usia yang tua pun kemarin isolasinya di Dieng, di Gunung apa ya, Wayang, Gunung Prabu, Gunung apa sih namanya tempatnya Om Hauke di atas itu, dan dia lihat berinteraksi dengan petani, dengan masyarakat desa. Sehingga orang isolasi itu stres gitu ya, dia tuh malah happy banget gitu ya, kapan lagi menghirup udara sebersih ini dengan ketinggian berapa ya, di depan sebuah air terjun gitu kok rumahnya dia, 2.200 meter kalau nggak salah tuh, Om Hauke gitu ya. Jadi, nah tokoh ketiga, tadi kan sudah dua ya. Nah ini artinya juga beliau tuh pendidikan formal apa, tapi dia santai-santai aja tuh ke Jerman, ke Amerika, ke India, ke Cina, ke Mongol tuh santai-santai aja tuh. Maksudnya kendel kata orang Jawa, berani gitu. Jadi saya nggak tahu usahanya juga apa, nggak tahu. Tapi yang jelas dia tahu apa yang dia mau di dalam hidupnya. Nggak yang belajar susah-susah pun kita nggak tahu sebetulnya mau kemana gitu, untuk apa ini ilmu. Banyak teman-teman yang udah dokter, yang udah insinyur gitu. Passion gue nggak di maunya apa sih gitu. Makanya saya bangga gitu sama Kang Radwin Nur Latif yang baru saja tinggal ibundanya. Dia kan keren banget loh, SMA 3, pinter, ITB-nya TI kalau nggak salah. Pinter juga gitu ya. Terus dia pengennya desain grafis, motret dan sebagainya gitu. Dan dia mengikuti itu, terus dapat Runi, istrinya Runi ya, yang juga nyeni banget gitu dan sebagainya. Dan dia tahu gitu, dia hidup dia tuh harus kayak apa gitu. Nah itu yang menurut saya tolok ukur itu memang sangat relatif ya. Mungkin ada hal-hal yang bersifat objektif ya, kedaya gunaan bagi masyarakat dan sebagainya. Tapi menurut saya nah itu dua. Nah itu adalah Tesla. Tesla ini mungkin terkenal, tapi sebenarnya dia orang yang malang. Apa kalau menurut kita? Apa yang dia kerjakan semua tuh nggak ada yang diakui. Saya hidup gitu ya. Mau coil Tesla lah, mau prinsip dasar dari wireless electricity lah, mau prinsip dasar mobil listrik lah. Sekarang aja Elon Musk memuja yang namanya kejeniusan seorang Tesla, bahwa dengan Tesla lah, dengan berbagai terobosan Tesla lah, makanya ada piranti seluler, ada mobile service teknologi MST, ada yang macam-macam lah gitu ya. Ada pembangkit listrik, ada itu tadi konsep dasar pemanfaatan energi, sampai ke hal-hal yang sangat detail termasuk processing data
dan sebagainya, yang tidak akan terjadi tanpa Tesla. Komunikasi dan processing data itu, komunikasi dan informasi ICT itu tidak akan terjadi tanpa Tesla. Tapi dia happy-happy aja, kenal orang sampai katanya meninggalnya sengsara, kurus, tua. Tapi kalau dilihat pribadinya, Tesla nggak pernah ngambil kredit itu gitu ya. Dia memang menjadi kurus karena tua, karena faktor umur, bukan kecewa dia nggak dapet, bukan gitu. Orang banding-bandingkannya dengan Thomas Alva Edison yang sebagian beranggapan bahwa dalam tanda petik ya mengadopsi gitu karya intelektual Tesla lalu mempatenkan lalu hidupnya makmur bla bla bla. Ya kalau kita kembali kepada struktur atau persepsi cara berpikir ya belum tentu juga di antara kedua orang berbahagia wallahu alam. Nah ini tokoh yang terus bekerja dengan integritas sangat kuat dan kemudian mengembangkan berbagai solusi tanpa gitu, perlu tanpa meminta diapresiasi. Jadi biasa-biasa aja. Kalau sekarang nih, sekarang misalkan di kota tempat kelahirannya, misalkan di Zagreb gitu ya, dipasang patung gitu ya, di Kroasia itu, di Zagreb tuh dipasang apa namanya penghormatan dan sebagainya pada beliau. Ya generasi selanjutnya sebetulnya yang harus dipelajari adalah keikhlasannya gitu di dalam berkarya. Tuh Tesla. Jadi tadi pertama adalah siapa tadi? Yang pertama itu adalah Mas Erik, nomor 2 adalah Om Hoke, nomor 3 adalah Pak Tesla gitu ya. Nomor 4, nah ini banyak tapi saya cuma ngambil buat contoh saja. Nah yang nomor 4 tuh passion, ya, passion. Passion itu saya ambil sama Ibnu Firnas. Ibnu Firnas itu tua, tapi dia tetap bereksperimen, bahkan berani loncat dari sebuah menara untuk membuktikan aerodinamika. Nah, ini kan passion, artinya umur itu bukan kendala. Kalau apresiasi bukan masalah. Kalau Ibnu Firnas itu usia, keterbatasan sumber daya bukanlah kendala. Ini passion. Jadi semua ini kalau empat-empatnya bisa dirangkum, sebenarnya pendidikan itu notabene adalah sebuah proses yang harus dipenuhi dengan cinta. Jadi pendidikan adalah cinta. Itu kalau saya dari 4 orang ini saya rangkum gitu ya, saya itu sebenarnya intinya adalah pendidikan itu harus mampu menghadirkan cinta. Pendidikan adalah cinta. Nah ini yang kemudian saya rasakan ketika saya mencintai keilmuan saya dan saya senang, itu saya bisa menerima gitu. Tapi ketika saya terpaksa, saya nggak tahu sebenarnya saya ngapain belajar ini, lalu kemudian masuk kedokteran kan saya sering cerita bahwa saya nggak suka gitu karena bukan keinginan saya. Tapi begitu saya melihat tubuh manusia, begitu saya melihat pertamanya pengorbanan, berikut adalah sebuah keikhlasan yang terbangun dengan keriaan, dengan kegembiraan, kesukaan gitu ya. Bahkan kalau ditanya kalau boleh mengulang hidup, ya saya akan mengulang hidup saya yang ini lagi. Karena apa? Ini yang terbaik berikan gitu. Jadi cinta di situ muncul rasa senang, rasa cinta gitu ya. Jadi sehingga pendidikan yang di era pandemi, tidak pandemi, kapanpun sebenarnya adalah yang harus mampu menjadi media di mana terlahir sebentuk cinta yang mewujud di dalam proses aksepsi pengetahuan sehingga menjadi kebijakan. Tidak sekedar untuk ngakalin gitu ya. Nalar itu bukan sekedar kita ukur sesuai kadar, tapi juga harus membangun satu proses sadar. Itu mungkin ya. Jadi itu ada Erik Sukamti, ada Om Hauke, ada Tesla, ada Ibnu Firnas. Kan kayak nggak nyambung ya. Satu orang Eropa, satu orang ya keturunan Timur Tengah Andalusia, satu ada orang Tionghoa Parakan Temanggung, ya bapaknya Bandar Tembako, satu itu Mas Erik itu seorang orang tuanya seorang penganut Katolik taat sekaligus tukang jahit di Klaten gitu kan, nggak nyambung semua tuh. Tapi ya kita melihat mau Islam ada, mau Konghucu mungkin ada, nggak jelas agamanya apa. Ortodoks mungkin ya, terus kemudian Katolik ada. Jadi sebenarnya ini kembali ke manusia dan setiap manusia pasti membutuhkan cinta di sebuah media untuk mengaktualisasikan kehadirannya di dunia. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa segera diproses karena topik kali ini sebenarnya sangat menarik nih, sangat menarik dan besok bisa kita sambung dengan apa yang disampaikan oleh Hamzah yang tentu saja lebih dengan struktur dan format presentasi yang formal gitu ya. Kalau saya ini kan ya namanya juga ngobrol, saya nggak pakai apa-apa gitu, hanya yang ada di pikiran saja terlontar begitu saja. Jadi itu mudah-mudahan bisa segera diproses ya, nanti YouTube-nya bisa juga mulai saya viralkan ke ya nggak viral-viral banget tapi yang penting orang nonton lah, hal-hal seperti ini kan perlu disampaikan. Baik, terima kasih, sampai jumpa Mas Ajo, Mas Uda admin.
Mbak Ica, alhamdulillah selalu hadir. Terus kemudian Kang Hamzah, juga Om Rizal yang sudah memfasilitasi kita bersama. Mudah-mudahan tadi pesan saya untuk paper ya sebelum PhD proposal, paper lah, paper 2-3 halaman cukup lah. Tadi coba ini fenomena unik loh, Jal, menurut saya. Dan bawa ke supervisor, nih saya udah publikasi nih di apa nih met arsip gitu. Itu udah bisa tuh nanti tinggal kita terusin. Siap. Kolaborasi baru di era baru. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.